Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di malam yang dingin ini di ruangan studio sederhana Bang Bob Podcast. Sudah hampir kurang lebih 3 bulanan kita tidak podcast, dan malam ini saya mengundang tamu spesial, tamu kehormatan bagi saya, dan beliau juga adalah seorang pembina atlet voli. Siapa tidak tahu kalau dari daerah Teluk Kramat yang baru saja kita laksanakan PBIS Cup 2025. Siapa putri yang juara? Mungkin tidak asing lagi. Kita panggil saja Bang Iskandar. Tangan untuk Bang Is. Silakan Bang Is. Bang Is. Selamat datang di studio Bang Podcast yang pertama Bang Is. Mudah-mudahan podcast kita malam itu bukan yang terakhir kalinya, dan akan ada episode berikutnya. Bang Is, tepuk tanganlah untuk Bang Is kita, Iskandar. Sahabat-sahabat podcast Bang Bob dimanapun berada, sebelum kita memulai podcast pada malam ini, kita perkenalkan dulu tamu yang hadir pada malam ini. Sahabat saya, teman saya adalah Bang Iskandar, yang juga seorang pembina, mantan atlet voli, sekarang sudah melatih voli, yang baru saja menjuarai PBIS Cup Kabupaten Sambas. Baik Bang Is, silakan kenalan Bang Is. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskandar Nalapi, saya berasal dari Sambas, Kecamatan Sambas, dan berkeluarga di Kecamatan Teluk Kramat, dan sekarang menetap di Teluk Kramat, yaitu di Dusun Selumar, Desa Tanjung Keracut. Oke, terima kasih banyak kepada sekolahnya di mana, SMP di mana. Sebelum kita membicarakan tentang tema ke voli, kita perkenalkan dulu, dan sekarang kerja di mana. Silakan Bang Is. Ya, saya berasal dari Sambas, sekolah di Sambas sampai selesai sekolahnya di STM di Sambas. Terus saya mulai karir voli dari SMP ya Bang ya. SMP. Udah suka dengan voli. Udah suka dengan voli, atlet. Udah main voli. Jadi pernah dilatih juga di Sambas oleh pelatih dari Sambas senior. Jadi banyaklah ilmu-ilmu juga yang diberi pelatih, yang ditinggalkannya oleh pelatih yang dulu. Jadi saya lah menerapkan selanjutnya apa yang beliau dulu ajarkan ke kami yang di Sambas. Nah, jadi sisanya tinggal melanjutkan. Terus Bang Is, waktu zaman SMP dulu kan banyak cabang-cabang olahraga di Kabupaten Sambas. Tentunya kadang-kadang kita semua cabang olahraga yang kita ikuti. Tapi Bang Is saya lihat unik ya. Kenapa tang bisa ke voli, kenapa tidak mungkin ke bola atau badminton, tenis meja? Karena setiap orang itu punya rasa suka yang beda. Apa yang menjadi daya tarik Bang Is sehingga terjun ke dunia voli? Ada yang menginspirasi, ada yang memotivasi, ada yang mendorong lainnya. Oh ya, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi ngapain saya ke voli? Yang pertama, voli dan butuh modal besar. Betul. Kalau badminton, dolok suah, tenis meja, suah. Tahulah ya, pandai ndak, tahulah. Cuman bidang dua memang dah perlu modal. Kami dari raket, latihan kalau tenis meja ya dari karetnya, terus kayunya lain. Nah, jadi banyaklah perlu biaya. Jadi perlu biaya, kemungkinan dari saya tidak mampu lah. Kalau voli, uniknya di saya, voli itu tidak semua orang bisa. Betul. Bola
biar kacik suruh nendang bisa. Betul. Kalau poli biar kacik suruh passing nggak bisa bang. Betul. Ini sih lah uniknya saya ngapain harus ke poli. Dan juga di poli rasanya gengsinya kuat. Gengsinya kuat di mana gengsinya misalnya di dalam lapangan kita ndak kotor, cuman keringat lah. Kalau di bola kalau hujan ya kotor lah, guys, sepatu kotor. Ada ndak yang menjadi inspirasi Bang Is, misalnya tokoh kalau sekarang kan banyak dielulukan pemain sampai mendunia, misalnya Megawati atau siapa Irfan gitu. Rifan. Kalau dulu kan mungkin Megawati belum timbul. Nah, sejak awal mulai Bang Is Bakar di Nepoli, ada nggak salah satu tokoh yang diidolakan ya, sehingga kita terpaku, terpikat pada di Nepoli. Biasanya kan ada datang juga salah satunya aja ya. Silakan. Kalau daya tak pemikat dari fansnya, ada lah ya bang. Ada. Kalau namanya pemain Poliga, pemain timnas ya namanya Joni. Sekarang kalau tidak salah dia udah jadi pelatih di bagian statistik kalau tidak salah ya. Ya. Saya suka dia dapat dolonya ya. Jadi pemain terbaiknya di blocker. Bloknya yang paling bagus ya. Joni. Sekarang Bang Is kan dulunya atlet, sekarang udah membina kan, dan jadi pelatih. Udah berapa lama Bang Is mungkin dah selang bukan jadi atlet, tapi itu selang untuk melakukan pembinaan. Tentunya selang kita memberikan ilmu ya, ilmu tentang poli. Udah berapa lama Bang Is membina poli jadi pelatih? Saya udah juga lama sih bang cuman seingat saya di tahun 2021. Nah di awal 2021 saya mulai memang benar-benar terjun langsung dari tengah hari apa yang disilah tahun 2021 ya. Saya buat tim yang ada di Selumar ya. Nah memang dah usia dininya dulu bang, dia pun masih SMP. Usia dini ya. Usia dininya SMP. Jadi pikiran saya kalau SMP lama makainya. Kalau yang udah SMA ya kemungkinan cepat karena dia bakal kuliah. Entah nak backlog ya. Kalau SMP kan masih panjang. Sejak usia dini. Berarti selama Bang Is membuka pembinaan ya tidak ada batasan usia. Berarti atau dari usia SD, SMP atau terbuka untuk umum? Saya terbuka bang untuk umum. Terbuka. Nggak ada saya mandang sebenarnya kau SMP, SMA atau kau udah kuliah, nggak ada. Cuman saya yang paling saya tekankan memang cari yang usia dini. Sisanya nambah-nambah biar ramai di lapangan lah. Oh ya, mohon maaf. Sejauh yang saya lihat selama Bang Is melakukan pembinaan metode pelatihan, banyak saya lihat itu versi saya keberhasilan yang didapatkan. Mungkin piala udah berapa kali di tempatnya kan. Gimana cara Bang Is melatihnya? Apakah selang dulu Bang Is pernah ikut dalam pelatihan sebagai pelatih atau berdasarkan pengalaman sebagai atlet yang didapatkan ilmu oleh pelatih dulunya yang diberikan? Boleh cerita Bang Is sehingga Bang Is berhasil membina adik-adik baik dari usia dini, dan dia dah bukti-bukti nyata. Dan sekarang kita laksanakan TBC Cup juara 1, Selumar Cup juara lagi, di mana-mana banyak saya dengar malah juara lagi ya. Boleh ceritakan tentang ilmunya? Jadi cara yang saya tekankan, cara yang saya terapkan ke anak-anak didik saya bang, setiap latihan, setiap ada turnamen, bukan pergi nonton, jadi sorenya tidak ada kata saya biar ya nak jalan sore nak nyantai sore tidak ada kata saya. Jadi tidak ada hari tanpa latihan. Tidak ada hari tanpa latihan, dan juga malam pun tidak ada kegiatan ya, balik aja biar kondisinya
Fit. Kembali fit. Kembali fit. Jadi setiap turnamen bang kami ya semakin giat latihannya setiap ada turnamen, bukan jadi kami ada turnamen bukan jadi santai-santai. Jadi semakin ada turnamen semakin besar giat PR latihannya. saya, besar PR saya untuk kan bisa target ke final gitu. Jadi istilahnya tanggung jawab kita lah. Ya. Beban kita, tanggung jawab kita gimana supaya anak didik kita bisa tembus ke final. Ini merupakan sebuah motivasi besar. Dorot Bang Is, Bang Suha ikut ada pelatihan pelatih? Ya, saya tahun berapa ya? Lupa saya. Artinya selang ilmu yang dibalikkan baik dari pengalaman sebagai pelatih, pengalaman sebagai atlet, tapi juga sebagai mendapatkan ilmu dari pelatihan pelatih. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Bang Is kita. Terus Bang Is, selama membina, kalau boleh saya nanya, mohon maaf kalau itu yang agak lebih sensitif, PKHD donatur atau dananya dari mana? Apakah memang pengorbanan seorang sehingga banyak anak didik kita menjadi tertarik ya ramai. Sekarang bukan, mohon maaf, harga satu bola bukan murah. Kalau sekarang harganya mungkin 900-an ribu lebih. Sekarang untuk kita dalam melatih kita tidak cukup hanya untuk satu bola, mungkin 4, 5, 6 bola ya. Net ya kan, kostumnya. Boleh Manggis, agak anak pertanyaan deh, tapi biar menjadi motivasi kawan-kawan kita ya. Iya bang. Masalah ya saya yang pertama tidak ada 1% pun sampai saat itu saya minta ke anak didik saya ya untuk dibayar sayanya melatih. Tidak ada sampai saat itu. Dan juga kalau masalah peralatan bola segala macam ya bang, saya dan juga bisa terlepas dari kawan saya yang bernama Weris, dialah yang support saya bang. Jadi saya tidak bisa lepas tangan apa dari dia. Dialah yang banyak support saya. Saya cian bola, saya pagi dia, tolong carikan saya bola, tolong carikan saya net. Tolong carikan saya net. Oke, kalau aku cari hati dia lah, dia nak cari di mana yang jelas saya rasa dia mampu cari, walaupun nak dari kocek dia, nak dari kocek orang lain ya dia mampu, dia bisa, dia siap ya. Sampai keberatan dia betul. Selalu memberikan dorongan, motivasi. Kita tepuk tangan lah untuk Bang Weris kita, mudah-mudahan beliau ada nonton, beliau ada. Terus boleh kita berbagi ilmu, mungkin sahabat-sahabat Bang Bob Podcast ingin tahu, dan juga kawan-kawan kita pasti atlet poli, gimana metode cara-cara Bang Is melatih, maksudnya tentang kedisiplinan, dan mulai dari mana pakai fisiknya, mulai dari passing ke tentang mencairkan ilmu tentang poli agak kurang. Boleh sedikit berikan ilmu yang selama itu Bang Is alami lah, tekniknya, metodenya. Kalau cerita metode bang untuk sekarang, untuk anak muda bang anak muda sekarang bang tidak tahan nak di fisik bang, tidak kuat bang. Jadi kita pakai metode lain bang. Yang dulu banyak anak buah saya bang datangnya cuman paling lah seminggu seorang hilang sepi habis. Karena apa dulu pakai metode dihantam fisik terus, biar tidak tahan bang, biar sukanya ya. Jadi sekarang mun fisik harus ada bola, harus ada bola, jadi harus ada game biar suka bang. Permainannya mun diterapkan dengan metode lama, metode yang kemarin harus 1 bulan tidak tanpa bola, fisik tolen dia kemungkinan jenuh. Betul. Jenuh ya, atlet yang bakal kita didik ya bang, jenuh dah pasti. Karena dia apa dia daan, aku tuh datang situ nak main poli, dia bukan nak bercacak sana bercacak sini. Iyalah bang, yang saya banyak dapat dari anak-anak muda yang dah saya rangkul ya bang, memang dia daan mudah jenuh kalau dibantai fisik tolen.
Berarti sekarang lebih kita cenderung ke agak praktis lah ya. Ya, Itu agak aja praktis. Kalau dulu kan awalnya ramai, bahkan sampai 20 orang, 30 orang, Ya. bahkan lebih kan yang untuk mengawali yang ngasih sukenya. Iya. Tapi kalau kita buat metode lama, kesimpulannya lama-kelamaan jenuh akhirnya mengkerucut. Yang jadi sisa 2, 3 ya. Nah, Iya, kalau yang seperti jadi. kalau terjadi seperti ya, artinya sebagai seorang pelatih tetap melanjutkan, misalnya hanya sisa 3 atau 4 atau bubar ya. Nah, mungkin pertanyaan itu agak habis dalam pertanyaan lucu gitu. Boleh Des? Kalau saya, kalau semakin sapi semakin nyaman lah saya. Nah, karena bagi saya di poli bang, di lapangan cuman berapa persen, sisanya kan ya kebanyakan ya di rumah. Nah, di rumah, misalnya apa yang saya terapkan besoknya sorenya di lapangan sisa latihannya bang, saya suruh itu yo kau kerjakan di rumahmu esok pagi. Jadi di lapangan cara dan IAG yang saya ajarkan dah dari yang lainnya supaya supaya bang sama-sama dapat Sama-sama dapat karena mun nak satu orang pelatih megang 30 orang lumayan repot Lumayan juga, lumayan iya. repot habis tatap suaranya pasti dan juga bakal kebanyakan tak kebagian. Selama Bang Is selama ikut bertanding dua pas lagi deh SMK lagi sekarang kalau di jadi anak sekarang sangat nah, jadi boleh disampaikan. Iya, budaya dari awalnya sampai saat itu mungkin ada 4 juara 1 kalau tidak salah. Udah satu kita sekarang kita. Sampai kepemimpinan Bapak Tigo waktu ya. Bapak Tigo 2 tahun nggak salah ya. Kita sapa lah Bang Tigo, mudah-mudahan beliau menonton. Selamat malam Bang Tigo. Selamat malam Pak. Jadi kepemimpinannya waktu itu salah saya Bang 19 kali nggak salah. 19 kali. Juara 1. Wah biasa. Jadi selama membina selama pertandingan ada enggak istilahnya sedikit entah tantangan terbesar bagi Bang Is ya? Ya, tantangan terbesar selama membina dan selama turnamen, ada pun dimanapun turnamen ya Bang ya. Pasti. Ya apa ya? Tantangan pertama syukur-syukur Bang ya. Saya bina anak didik saya yang cewek, mak biak saya support ya Bang. Alhamdulillah mak biak saya ikut support. Jadi saya dan terbentur kalau apa namanya orangnya kau kesambina anak cewek tolen. Tapi mak biak saya support. Alhamdulillah. Kayak keduanya Bang terbentur kali di dana aja Bang. Saya nak daftar banyak, misalnya banyak turnamen dikit bersama saat dalam 1 bulan ya bingung daftarnya. bingung apa namanya, gimana caranya kita pagi rumah itu Bapak Acin Palu. Nah, tepuk tangan Bapak Acin. Makasih dia lah Bang yang dari awal support kami. Bisa kami bergerak, bisa saya lebih sampai sekarang sampai di titik sekarang. Nah, sampai isuk nak main ke Selakau pun masih disupport. Masih disupportnya ya. Main di Selakau disupport oleh Bapak Acin. Makasih banyak. Sampai dia Bang, ya kemungkinan pendek lah perjalanan. Karena nak ngambil saat di ada turnamen nak dikutip semuanya ya mungkin tak mampu Bang. Betul. Tak mampu. Tentu segala sesuatunya kita pasti butuh dana. Kita punya semangat yang kuat. Mana-mana pun karena adik-adik kita yang terkaan bergejolak fisiknya, kemauannya kan. Jadi kadang kita ada sedikit asa sedih kalau tidak disampaikan kan. Tapi kita punya kemampuan, kita punya semangat, kita punya motivasi. Tapi kendalanya satu, pasti pendanaan dimanapun.
Nah, tapi insya Allah dengan adanya banyaknya turnamen sekarang, dengan semangat adik-adik kita sekarang, insya Allah selang siapapun Allah Taala akan memudahkan perjalanan kita nanti. Nah, terus pengalaman-pengalaman yang berkesan mungkin banyak gitu. Baik, di ending podcast kita untuk apa ya, harapan boleh yang terakhir juara itu mungkin mudah-mudahan adik-adik kita nonton siapa namanya. Kita sambil relax. Atletnya yang juara putri. Yang putri. Mudah-mudahan nonton. Ada Perla, Lala. Sesi sebagai dosen, ada Dinda, ada Jara, ada Nila, ada Eni, terus ada Clara yang paling mudanya. Clara yang paling mudanya, terus ada di libero andalan kami ya, ada Dea. Libero andalan kami ya, Dea. Baik, mudah-mudahan adik-adik yang disebutkan nonton merantau kita sapa loh. Lala, Dinda, Sesi, terus apa ya, harapan Bang Is tentang dunia perpolian untuk ke depannya? Kalau dunia perpolian ke depannya untuk Kabupaten Sambas Bang ya, khususnya ajalah Kabupaten Sambas, semoga adik-adik yang hobinya, yang nak jadi pemainnya, bukan cuma sukanya, datang ke lapangannya, cuma saya harap datang ke lapangannya ya disik lah dengan fisik, atau jangan datang ke lapangannya langsung main, nggak ada hasilnya. Kalau saya Bang balik ke rumah ya harus bisa diperah baju ya, ya bawa latihan. Betul. Balik ke rumah bisa diperah baju ya bawa latihan. Kalau cuman balik ke cuman apa ya, suke-suke jumpa kawan di lapangan ya. Kalau untuk maju ndak ada, payah lah maju seperti itu. Payah, udah banyak lah contohnya. Baik, kalau sahabat, ada satu lagi bulan 11 nanti kita akan melaksanakan kejurda di Mempawah. Sementara ketua PBSI Kabupatennya Bapak Ferdinand, yang disupport oleh kawan-kawan baik dari anggota dewan, Bapak Vigo mantan PBSI. Silakan adik-adik kita dengan tahun kelahiran tidak salah 2007 tahun kelahiran 2007 yang akan mengikuti kejurda Cup, silakan untuk mengikuti seleksi. Mungkin insya Allah akan dilaksanakan minggu depan akan ada seleksi. Baik, dan adik-adik yang ingin latihan mendapatkan ilmu tentang poli, ingin latihan menjadi seorang atlet poli, boleh latihan datang ke Tebas atau boleh datang ke Selumar, dan Bang Is pun terbuka pintu untuk saat itu. Siap. Ini tepuk tangan untuk Bang Is kita. Dan saya minta ada sekitar 2-3 menit yang kita sebut beres tadi. Sekarang beliau ada di mana dia? Beliau ada di rumah, ada di studio ada. Baik, sahabat-sahabat podcast Lombok, tak terasa waktu yang memisahkan di studio podcast Bang Bob. Mudah-mudahan podcast malam ini bisa memberikan inspirasi kita, bisa memberikan wawasan pencerahan tentang dunia poli, yang salah satunya apa yang sangat disampaikan, dipaparkan oleh Bang Iskandar kita, dan sangat luar biasa. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.